warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Susilowati, Vera Oktadianisa, Nurul Hatimah, dan Yulia Atimiani. Pada percobaan kali ini kami akan melakukan gelombang atau jenis-jenis gelombang. Pertama, alat dan bahan. Bisa terlihat dalam gambar, ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan jenis-jenis gelombang. Yang pertama ada selinki, yang kedua kabel listrik panjang, yang ketiga benang kasur, yang keempat karet gelang. Dua, cara kerja. Percobaan pertama, selinki. Yang pertama, ambil selinki, lalu rentangkan di atas lantai. Selanjutnya, gerakan ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Yang ketiga, amati gelombang yang terjadi pada selinki. Selanjutnya, ikatlah karet gelang di tengah-tengah selinki. Lalu, mengusikan lagi ujung selinki yang sedang dipegang secara berulang-ulang. Kemudian, kami mengamati pergerakan karet gelang tersebut. Di sini kami menggerakkan selinki setelah diberikan karet pada tengah-tengahnya. Percobaan kabel listrik. Kami melakukan langkah-langkah seperti yang di awal tadi, yaitu dengan menggerakkan kabel listrik, lalu kemudian mengikatkan karet pada tengah-tengah kabel listrik, lalu untuk melihat pergerakannya. Percobaan ketiga, benang kasur. Di sini kami menggunakan benang kasur, lalu menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Lalu kami melakukan langkah-langkah seperti yang di awal tadi, yaitu dengan mengikatkan karet pada benang kasur, lalu melihat pergerakannya. Tiga, hasil pengamatan. Pada saat selinki diusik dengan cara menggerak-gerakkan ujung selinki, terlihat adanya suatu rambatan atau gelombang. 4. Pembahasan dan kesimpulan. 1. Selinki direntangkan di atas lantai yang licin.
Salah satu ujungnya dipegang sendiri dan ujung yang lain dipegang teman. Lalu selingki diusik ujungnya dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri lalu ke kanan. Sehingga terjadi rambatan pada selingki yang membentuk gelombang. Gelombang adalah gerakan merambat pada suatu benda yang diberi energi. 2. Percobaan dilakukan beberapa kali sampai dapat diamati dan dilihat arah usikan dan rambat gelombangnya. Ternyata arah usikan tegak lurus dengan arah rambatannya. Hal demikian disebut gelombang transversal, yakni gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatan gelombangnya. 3. Percobaan kedua diberi karet gelang di tengah-tengah selingki, lalu ujung selingki yang dipegang diusik secara berulang-ulang. Ternyata karet gelang tersebut ikut berpindah bersama gelombang, dan juga karet gelang berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari usikan selingki. 4. Percobaan ketiga, selingki diganti dengan kabel listrik. Langkahnya sama, yaitu diberi usikan di ujung kabel, sedang ujung yang lain diikatkan pada tiang atau dipegang salah satu teman. Ternyata hasilnya berbeda dengan selingki. Bedanya adalah pada kabel listrik tidak muncul gelombang pada saat diberi gelang di bagian tengah kabel. Ternyata karet gelang tidak berubah atau berpindah. Berarti tidak ada energi pada kabel listrik tersebut. Percobaan kali ini, selingki direntangkan di atas lantai, salah satu ujungnya diikat pada tiang atau dipegang sendiri. Lalu ujung selingki diusik atau digerakkan berulang-ulang dengan cepat ke belakang dan ke depan. Pada percobaan ini diamati arah usikan dan rambatannya. Ternyata arah usikan searah dengan arah rambatannya, maka gelombang ini dinamakan gelombang longitudinal. Selanjutnya, kesimpulan. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. 2. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Ketiga, perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah terletak pada arah rambatannya, yaitu bila transversal tegak lurus, sedangkan longitudinal searah rambatannya.